Halo semuanya, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari 10 proyek Taklukan TPA Bappenas. Hari ini kita bakal bedah topik yang punya porsi lumayan banyak di tes kuantitatif, yaitu komparasi kuantitatif atau menentukan hubungan nilai X dan Y. Banyak orang terjebak di materi ini bukan karena tidak bisa menghitung, tetapi karena kurang teliti sama syarat angkanya. Hari ini saya sudah siapin 10 soal komparasi yang paling sering keluar, lengkap dengan alur hitungnya di slide biar kita nggak perlu coret-coret lagi. Yuk langsung kita bahas pilihan jawaban standar dan masuk soal pertama. Nah, jadi ingat ya, opsi jawaban di materi ini selalu konsisten. A kalau X lebih besar, B kalau X lebih kecil, C kalau sama, dan D kalau datanya tidak cukup atau berubah-ubah. Simpan ini di kepala kalian, yuk kita langsung masuk ke soal nomor satu. Soal nomor satu. Jika X sama dengan 3/8 dan Y sama dengan 37,5, apa hubungan antara X dan Z? Ingat materi pecahan istimewa yang kita bahas di hari ke-8. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Sesuai tabel pecahan istimewa, 37,5 itu kalau diubah ke pecahan biasa, nilainya tepat 3/8. Karena X sama dengan 3/8 dan Y sama dengan 3/8, maka otomatis X sama dengan Z. Jawabannya adalah C. Soal kedua. Soal kedua tentang bentuk pangkat. X sama dengan 2/4 dan Y sama dengan 4/2. Manakah hubungan yang paling benar? Jangan terkecoh sama posisi basis dan pangkatnya. Kita langsung buka jawabannya. Caranya tinggal kita jabarkan nilainya. 2/4 itu 16, sedangkan 4/2 juga 16. Keduanya punya nilai yang persis sama, jadi X sama dengan Z. Kuncinya C. Masuk ke nomor 3. Ini adalah tempat favorit kena jebakan. X kuadrat sama dengan 16 dan Z sama dengan akar 16. Hati-hati, nilai X punya dua kemungkinan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Perhatikan bedanya. X kuadrat sama dengan 16. Artinya X bisa positif 4 atau negatif 4. Karena negatif 4 pangkat 2 juga 16. Tapi kalau bentuk akar Z, akar 16 hasilnya murni positif 4. Karena X bisa sama dengan Z atau lebih kecil dari Z, hubungannya tidak konsisten. Jadi jawabannya adalah D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Soal keempat. Soal keempat pakai variabel tanpa angka. A positif, A lebih besar daripada 0, dan B negatif, B lebih kecil daripada 0. X sama dengan A min B dan Y sama dengan B min A. Manakah pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar adalah A. X lebih besar dari Y. Trik cepatnya, misalkan saja pakai angka gampang. Anggap A sama dengan 2, positif, dan B sama dengan negatif 3. Nilai X sama dengan 2 dikurangi min 3 sama dengan 5. Hasilnya positif. Nilai Y sama dengan negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif. Angka positif jelas selalu lebih besar daripada angka negatif. Jadi X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah A. Masuk ke soal 5. Membandingkan dua luas bangun datar. Luas persegi sisi 6 cm X dengan luas segitiga alas 8 cm dan tinggi 8 cm. Dan tinggi 9 cm. Z. Jawabannya adalah C. Hitung X luas persegi 6 dikali 6 sama dengan 36. Hitung Z. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 9 sama dengan 32. Karena kedua-duanya bernilai 36, maka X sama dengan Z. Kuncinya adalah C.
Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, 15% dari 200 dan Z 20% dari 150, maaf. Tembak pakai sifat perkalian. Jawabannya adalah ini dia. Ingat sifat simetris persen. A persen dari B itu pasti sama nilainya dengan B persen dari A. 15% dari 200 hasilnya 30. Dan 20% dari 150 hasilnya juga 30. Berarti X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Soal ketujuh, membandingkan dua pecahan biasa. X sama dengan 5 per 7 dan Y sama dengan 7 per 9. Manakah hubungan yang benar? Ini pakai trik perkalian silang. Jawabannya adalah B. Tidak perlu pusing cari KPK. Kali silang aja kiri 5 dikali 9 hasilnya 45. Dan kanan 7 dikali 7 hasilnya sama dengan 49. Saya ulangi 5 kali 9 45 dan kanan 7 kali 7 49. Karena 45 lebih kecil dari 49, maka otomatis pecahan X lebih kecil dari Z. X lebih kecil dari Z. Jawabannya adalah B. Lanjut soal ke-8. Jebakan klasik. Jika Z adalah bilangan antara 0 dan 1, pecahan desimal, mana yang lebih besar antara X sama dengan Z kuadrat dan Z sama dengan Z? Atau X sama dengan Z kuadrat dan Z sama dengan Z? Jawabannya adalah B. Hati-hati, angka biasa kalau dikuadratkan memang semakin besar. Tetapi kalau angka pecahan desimal, misal 0,5 dikuadratkan hasilnya malah makin kecil jadi 0,25. Berarti X nilainya lebih kecil dari Z. X lebih kecil dari Z. Sama dengan jawabannya adalah B. Soal ke-9, membandingkan rata-rata X dan median Z dan deret angka berurutan 10, 20, 30, 40, dan 50. Jawabannya adalah C. Trik cepatnya pada barisan angka dengan selisih yang sama atau deret aritmatika, nilai rata-rata itu pasti sama dengan nilai tengahnya. Rata-ratanya 30, medianya juga 30. Jadi X sama dengan Z. Kuncinya di C. Soal terakhir, kelihatan horor karena pengurangannya pecahan berpenyebut besar. Tapi jangan disamakan penyebutnya. Jawabannya adalah B. X lebih kecil dari Z. Pakai logika pembagian. Semakin kecil angka pembaginya, maka pecahannya semakin besar. Angka-angka di Z 22 dan 26 itu lebih kecil daripada angka-angka di X 24 dan 28. Artinya komponen nilai di Z lebih besar dari X. Jadi tidak perlu dihitung pasti. X lebih kecil dari Z. Jawabannya adalah B. Nah, itu tadi 10 soal komparasi kuantitatif X dan Z berhasil kita bedah tanpa perlu hitung cakar-cakaran yang ribet. Tulis skor di kolom komentar berapa soal yang berhasil kalian tebak dengan benar. Untuk buat hari ke-11 besok, kita bakal masuk ke topik seru lainnya, soal cerita matematika tentang aritmatika sosial, jarak, dan waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video besok. Saya Adit, terima kasih sudah belajar bareng. See you tomorrow.